Saudara kembali. Tadi terakhir kita masih terus membahas mengenai sifat wajib Allah. Terakhir kita sampai di baqo atau kekal. Iya. Nah, sifat wajib bagi Allah yang lainnya apa lagi nih Pak? Ada beberapa sifat Allah yang lainnya. Yang berikutnya adalah berbeda dengan ciptaannya. Disebut dengan mukhalafatul hawadis. Dengan dalil atau sumber adalah Quran surah Asy-Syura. Berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni Allah, dan dia maha mendengar, maha melihat. Pemirsa, peserta diklat jarak jauh guru madrasah sanawiyah materi akidah akhlak di seluruh Indonesia. Maksud dari mukhalafatul hawadis adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk, dan memang kita wajib meyakini dan mempercayai bahwasanya zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa seorang hamba, seorang manusia yang sangat pintar pun mampu menyerupai bagaimana Allah seperti itu. Nggak bisa, nggak pernah bisa. Sampai hari akhir, sampai hari kiamat nggak pernah bisa. Itulah maha suci Allah, bahwa tidak ada yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sifat wajib Allah, yakni berdiri dengan sendirinya. Ya, berdiri dengan sendirinya disebut dengan qiyamuhu binafsih. Dengan dalil Quran surah Ali Imran yang berbunyi adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup dan Dia selalu mengurus atau makhluk yang ada di permukaan bumi. Pemirsa, maksud dari Allah berada dengan sendirinya adalah bahwa zat Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud, yang maha qidam dan lain sebagainya, Dia ada dengan sendirinya. Keadaan Allah Subhanahu wa taala, orang pintar di mana saja tidak pernah mampu memprediksi bagaimana sih keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tetap selaku orang yang beriman dan dia itu memiliki hidayah atau bantuan dari Allah untuk beriman kepadanya, dia akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah berada dengan sendirinya, dengan zat wajibul wujud tersebut. Baik, itu sifat wajib Allah yang kelima. Kalau yang keenam, yang berikutnya? Yang keenam, pemirsa, sifat wajib Allah adalah Maha Esa. Artinya disebut dengan wahdaniyat, wahdaniyat. Dalam Quran surah Al-Ikhlas berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan Dia Allah, tidak ada sesuatu yang menyamai dengan zat Allah itu sendiri. Nah, dari ungkapan sifat wahdaniyat keesaan Allah, di situ sudah jelas tergambar kepada kita pemirsa bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua orang yang beriman telah mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni ketika kita meletakkan nawaitu atau niat untuk sholat, maka wajib di dalam hati kita menghadirkan memang Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada kita. Dan segala apa pekerjaan kita, mulai takbir, ihram, sujud, ruku dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Nah, oleh karena itu sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala ini, apabila seorang muslim dan muslim lainnya
berani-berani mempercayai selain daripada keesaan Allah, maka dia tergolong manusia yang syirik. Orang yang syirik berani mendoakan Tuhan, dua ya, atau tiga Tuhan katanya, ya, itu dikatakan hukumnya syirik menurut agama Islam. Barangkali begitu. Ya, baik. Ya, sifat wajib Allah yang juga harus kita yakini. Masih ada lagi yang berikutnya? Yang berikutnya adalah sifat wajib bagi Allah disebut dengan Maha Kuasa, atau disebut dengan Qudrah. Quran surah Al-Baqarah menggambarkan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terbatas. Allah berkuasa mematikan dan menghidupkan manusia. Ya, kemudian Allah juga berkuasa mendatangkan musibah. Kemudian Allah juga berkuasa mendatangkan bagaimana terjadinya longsor, gunung meletus, kapal tenggelam, dan semua apapun itu ya, apapun yang ada dalam urusan dunia itu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Tapi bagaimana apabila para guru Madrasah Tsanawiyah ini menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berondongan pertanyaan dari para siswa, misalnya saja Allah Maha Kuasa, tapi kan saya yang berhasil membuatnya ini sukses, misalnya begitu. Saya sudah begini, di mana kuasa Allah begitu? Padahal ini kan saya sudah jelas-jelas memang saya mengusahakan semuanya sendiri. Bagaimana misalnya untuk para guru menghadapi pertanyaan semacam itu dari para siswa? Baik. Kesuksesan manusia di muka bumi ini, sering orang mengatakan bahwa kesuksesan adalah jerih payah saya berjuang. Ya. Nah, kemudian ada orang juga mengatakan, ini kan pekerjaan saya, ini perjuangan saya. Berhasil ini kan adalah memang wajar karena saya berjuang. Itu pemikiran semacam itu, barangkali orang tersebut nilai-nilai atau kader-kader keimanannya masih, kalau boleh saya katakan, ya sekitar 45% lah. Nah, tetapi sebetulnya adalah orang yang beriman, yang sudah bagaimana sifat wajib Allah disebut dengan kuasa, kudrah, berkehendak, dan lain sebagainya, itu dia meyakini bahwasanya seluruh jiwa raga yang ada dalam dirinya, sesungguhnya, hakikatnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan atas kuasanya. Anda nanti bakal sukses, Anda nanti bakal pintar. Tapi kata Allah juga memberikan penjelasan kepada kita semua, bahwasanya kesuksesan Anda tentunya ada hubungannya dengan usaha. Jadi usaha manusia dia hanya sebatas ikhtiar atau syariat. Namun sesungguhnya di balik semua itu adalah ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala.